Pengusaha Haldi Sabri, yang kini mendampingi aktris Irish Bella, mendadak menjadi sasaran tudingan liar di tengah kabar Ammar Zoni yang kembali tersandung kasusnya dan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan Lapas, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Nama Haldi Sabri terseret dalam pusaran rumor. Warganet di berbagai platform media sosial akhir-akhir ini santer mengembuskan isu miring yang menyebut Haldi Sabri adalah dalang dibalik kembalinya aktor Ammar Zoni ke jeruji besi, bahkan ke lapas berkeamanan tinggi tersebut. Spekulasi ini muncul karena Ammar Zoni seharusnya segera bebas dari penahanan sebelumnya, namun justru kembali terjerat kasus narkoba, menjadikannya ditahan lebih lama, rumor yang sangat merugikan. Itu akhirnya membuat suami aktris Irish Bella angkat bicara. Melalui akun Instagram pribadinya pria keturunan Aceh itu melayangkan reaksi tegas terhadap fitnah yang menerpanya. Haldi memilih cara yang agamis dalam menyikapi permasalahan serius ini. Ia menyatakan bahwa dalam menghadapi cobaan tersebut, ia hanya dapat berserah diri dan berdoa. Suami Irish Bella ini memilih menyerahkan sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Sambil memajang foto dirinya duduk berdua bersama Irish Bella, Haldi menyematkan pernyataan mendalam dalam keterangan foto tersebut. Haldi Sabri juga menyentil bahaya fitnah yang menurutnya sangat merusak diri. Dampak fitnah, katanya, bisa menyebabkan ketersinggungan, memicu permusuhan, hingga hilangnya nama baik bahkan mengancam nyawa. Kita juga menekankan bahwa dalam ajaran agama Islam, fitnah dikategorikan sebagai dosa besar yang sangat dibenci. Dukungan pun mengalir deras di kolom komentar unggahan Haldi Sabri. Irish Bella terlihat memberinya semangat untuk sang suami. Sementara itu, sejumlah warganet turut memberikan dukungan sekaligus meluapkan keheranan mereka terhadap isu yang beredar. Sebagai informasi, Ammar Zoni kembali terjerat kasus daun untuk keempat kalinya. Ironisnya, keterlibatan kali ini diduga terkait dengan peredaran daun di rumah tahanan Rutan Salemba, Jakarta Pusat, tempat ia ditahan atas kasus daun sebelumnya. Padahal, aktor berusia 32 tahun itu telah dijadwalkan akan bebas pada Januari 2026. Namun, kabar buruk kembali datang sebelum ia sempat menghirup udara bebas. Kasipidum Kejari Pusat, Fatah Chotip Uddin, sebelumnya membeberkan kronologi bagaimana peredaran narkoba di dalam rutan yang melibatkan masyarakat kini terbelah, menunggu langkah Hotman Paris selanjutnya. Akankah rekaman sisa kasus Ammar Zoni ini tuh menegangkan bagi aku, guys. Karena ya semua netizen berharapkan bukan suaminya Irish Bella pelakunya dan tidak kerja sama sipir-sipir yang ada di dalam untuk menjebak si Ammar Zoni. Tetapi biasanya ya guys, kalau sudah nih Hotman Paris yang pegang kasus, biasanya tuh kliennya tuh nggak pernah bersalah. Kalaupun dia bersalah ya, dia pasti suruh ngaku dulu dan mengambil jalan tengah. Itulah sifat Hotman Paris ya. Dia tidak bisa membelokkan kasus yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar, itu nggak pernah kalau aku lihat. Dan sekarang katanya dengar-dengar Hotman Paris itu tuh sudah mulai bertarung nih sama kasus ini untuk membela kliennya. Tapi yang gua tuh takut-takutkan gitu, kalau seandainya benar nih suami Irish Bella pelakunya, aduh ini tega banget sih gitu ya, luar biasa. Dan yang aku tunggu tuh reaksinya dari Irish Bella, kira-kira sikapnya akan seperti apa. Apakah akan tetap stay bersama suaminya, ya kan, yang sudah menjebak ayah dari anak-anak dia. Walaupun mereka itu sudah nggak bersama, tetapi hati mereka itu tuh gue yakin ya, hati mereka itu masih gitu saling mencintai ya. Walaupun Irish Bella itu berat mengambil sikap atau keputusan saat itu dengan menikahi orang lain ya, dia kan ada anak-anak juga, jadi kan banyak yang dipikir. Tapi kalau masalah hati, masalah cinta itu gue rasa tuh nggak akan berubah guys ya. Jadi gua tunggu nih reaksi Irish Bella tuh seperti apa. Dan netizen berharap nih bukan suami dia pelakunya, bener kan? Karena kan kita tuh nggak mau gitu ada gunjang ganjing nanti di rumah tangga si Irish Bella gara-gara kasus ini gitu kan. Karena kalau sampai suaminya yang melakukan, aduh nggak ngerti itu netizen cuman nunggunya Irish Bella aja, gimana tindakan dia selanjutnya ya. Check it out ya kan, kalian percaya apa tidak? Makanya
Dalam kasus Amarzoni ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Amarzoni hanya dijebak. Dia tidak bersalah. Karena dia seorang public figure, teman-teman. Banyak macam cara orang untuk menghancurkan karir seorang Amarzoni. Kenapa? Kenapa banyak orang menghancurkan karir seorang Amarzoni? Karena Amarzoni itulah seorang public figure yang berbakat yang luar biasa yang pernah saya lihat sewaktu dia bermain sinetron. Apalagi Amarzoni adalah orangnya tampan, ganteng, banyak orang yang menyukainya, ya. Ini yang membuat orang banyak cemburu, teman. Kenapa? Karirnya melejit, tampan, ramah, baik, sehingga orang ingin menghancurkan Amarzoni. Bayangkan, teman-teman, ya. Menurut riwayat Aditya Zoni, bahwasanya kakaknya itu tidak pernah sekalipun waktu masih muda, waktu masih kecil, ya, terjatuh kepada barang haram. Tapi kenapa dia setelah berapa tahun ini memakai barang itu? Ini ada dua kemungkinan menurut saya, teman-teman. Yang pertama, mungkin memang betul ada orang yang akan menjatuhkan atau menghancurkan Amarzoni. Karena dia tahu cara menghancurkan public figure itu adalah dengan memakaikan barang haram. Ya kan? Karena narkoba itu, teman-teman, itu zat yang sangat berbahaya. Kalau telah terpakai, apalagi telah kecanduannya, itu akan sulit untuk berpisah dengannya. Ibarat kita mencintai seseorang, ya, itu bagaimanapun kita bagaimana mempertahankan rumah tangga. Itu kan? Makanya Amarzoni ini dijerat dengan narkoba agar karirnya itu nggak muncul lagi. Agar kehidupannya galau. Kan kalau orang pakai narkoba itu kan biasanya pikiran itu nggak matang lagi. Hatinya nggak bisa menerima saran orang lagi. Dia marahnya memuncak-muncak. Kan itu efek dari narkoba. Dan juga masa depannya akan suram karena dia nggak mampu lagi untuk bangkit. Nah, ini yang membuat bagaimana Amarzoni itu terpuruk sehancur-hancurnya. Ada orang yang di baliknya yang akan menghancurkan karya Amarzoni. Makanya itu jebakan untuk Amarzoni, teman-teman. Ini jebakan untuk Amarzoni. Ya, dipaksa Amarzoni untuk memakai narkoba agar dia hancur kehidupannya. Ini kan? Ini yang kedua saya rasa. Memang ada orang yang menjebak Amarzoni, apalagi Amarzoni berapa tahun ke belakang ini tidak ada pekerjaan. Sejak bermasalah dengan narkoba, Amarzoni kan banyak ke televisi entertainment yang menolak Amarzoni untuk menjadi pemain lagi kan. Artinya, sejak itu kan kehidupan Amarzoni mulai terpuruk. Ekonominya udah mulai berantakan. Orang udah mulai nggak menaruh kepercayaan. Semua orang udah menjauh dari Amarzoni. Ya, dengan itu bisa jadi secara terpaksa Amarzoni mengambil jalan pintas. Karena apa? Karena dia nggak berpikir matang lagi. Nah, ini berarti saya mengambil kesimpulan dalam hal ini. Berarti Amarzoni betul-betul dijebak, ya, dihancurkan ekonomi terlebih dahulu, lalu dipaksa dia menjual barang haram ini. Nah, logika nggak, teman-teman? Makanya dari dua kesimpulan ini, maka saya berkewajiban untuk memberikan pandangan kepada teman-teman bahwasanya Amarzoni itu memang nggak bersalah. Amarzoni itu adalah laki-laki yang betul-betul baik, betul-betul sayang dengan keluarganya, betul-betul cinta dengan orang yang dicintainya. Tapi memang takdir itu berkata lain, jodoh itu berkata lain. Nah, ini saya nggak menyalahkan siapapun, teman-teman. Tapi itu pandangan saya yang tentang Amarzoni. Makanya kita berhak membela Amarzoni, apalagi dari tuntutan jaksa bahwasanya Amarzoni bisa dijerat dengan hukuman berat. Bisa jadi hukuman seumur hidup, bisa jadi hukumannya 6 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan denda miliaran. Bayangkan, teman-teman. Di mana Amarzoni bisa mendapatkan uang. Sedangkan untuk makan saja, kata Ustadz Dery Sulaiman, itu dibantu oleh Dokter Kamelia. Ini nanti kabarnya akan didenda miliaran. Aduh, memang jaksa ini kadang-kadang kebanyakannya, oknum-oknumnya kadang-kadang mencari kesempatan juga kan. Padahal orang udah melarat, udah nggak ada pekerjaan. Bayangkan, teman-teman, bagaimana Amarzoni bisa bekerja, dia keluar masuk penjara, kan? Makanya seorang jaksa itu harus berpikir
secara real. Harus punya hati dan perasaan. Harus melihat kronologisnya. Sebelum menjatuhkan hukuman kepada seorang tersangka, seorang jaksa dan hakim itu harus betul-betul melihat latar belakang orang ini. Pantas gak dia dihukum berat? Pantas dia tidak dihukum puluhan tahun? Lihat dulu. Ini yang kebanyakan jaksa itu kadang-kadang teman-teman ya, terlalu cepat mengambil sebuah keputusan, akhirnya ujung-ujungnya nanti banyak orang yang memprotes. Makanya dalam hal ini saya juga berpesan kepada jaksa yang menuntut Ahmad ya, agar teliti lagi untuk memberikan hukuman, memberikan denda kepada Ahmad Zoni. Pertama, kenapa? Karena dia adalah korban. Yang kedua, karena dia dijebak. Yang ketiga, selama dia di penjara, dia nggak ada pekerjaan. Kalau nggak ada pekerjaan, berarti uang masuk nggak ada kan? Di mana uangnya akan dicari nanti? Miliaran rupiah dendanya. Makanya seorang hakim, seorang jaksa, dalam menuntut hal apapun kepada orang yang bersalah lah, nggak bersalah kan? Dia harus melihat dulu kronologisnya. Dia lihat dulu latar belakang orang ini, miskin dia atau kaya. Ya? Makanya saya minta kebijaksanaan seorang jaksa di dalam sidang Ahmad Zoni. Dan juga para netizen, doa kalian dan support kalian lah yang diharapkan untuk kebebasan Ahmad Zoni. Kalian masih perhatian atau sayang tak dengan Ahmad Zoni? Pengen tak Ahmad Zoni bermain film lagi? Pengen gak Ahmad Zoni tertawa lagi di dunia lepas ini? Kalau kalian betul perhatian dengan Ahmad Zoni, yuk dalam video ini sebarkan video saya ini.